Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doa Pedia. Mengucapkan istighfar dengan penghayatan dan kesungguhan tentu memiliki keutamaan. Amalan istighfar adalah salah satu amalan yang sangat diperintahkan oleh Allah agar umat Islam memahami sifat Allah yang Maha Pengampun. Berikut adalah keutamaan dari mengucapkan dan mengamalkan kalimat istighfar dalam keseharian kita. Apa sajakah? Simak selengkapnya video ini. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doapedia. Jangan lupa aktifkan ikon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa, amalan, dan juga pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan bisa diklik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar video ini lebih bermanfaat. 6 keistimewaan amalan istighfar. Yang pertama, mengingat Allah. Manusia seringkali lalai dan khilaf akan Allah yang mengatur dan menguasai segala-galanya. Dengan berzikir, kita lebih akan memahami dan menghayati bahwa Allah Maha Pengampun dan dengan ampunannya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Tanpa Allah berikan ampunan, maka manusia bisa masuk pada kesesatan dan jurang kesengsaraan, khususnya kelak di akhirat. Ampunan Allah tentu hanya akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat dan muslim. Sedangkan orang-orang yang tidak taat dan musyrik tentu tidak akan diampuni oleh Allah karena tidak menganggap Allah sebagai Tuhan dan diikuti aturannya. Hal ini disampaikan dalam ayat berikut. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Surat At-Taubah ayat 113-114. Yang kedua, takut berbuat dan menambah dosa. Dalam surat Hud ayat 3 yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diperintahkan Allah agar selalu meminta ampunan dan bertaubat. Artinya, tidak hanya istighfar, melainkan juga melakukan perubahan dalam diri menjadi lebih baik lagi. Dengan beristighfar, kita menjadi takut untuk berbuat dosa dan mengingat bahwa dosa-dosa manusia sangatlah banyak. Untuk itu, kita membutuhkan ampunan Allah dan melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha bukanlah taubat yang harus terus diulangi, melainkan taubat dan menjauh dari segala hal yang berpotensi mengulangi kesalahan. Yang ketiga, tidak berbuat sombong. Manusia yang senantiasa beristighfar, maka ia akan jauh dari berbuat sombong. Hal ini dikarenakan ia menyadari bahwa tidak ada satupun dalam diri manusia yang bisa disombongkan, apalagi jika ditandingkan dengan apa yang Allah ciptakan. Dari situ kita bisa memahami bahwa manusia makhluk lemah yang justru butuh ampunan dan maaf dari Allah. Sifat sombong dalam Islam adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Lalu yang keempat, hati lebih tenang. Dengan mengingat dan memohon ampunan kepada Allah, tentu hati kita akan menjadi tenang. Hal ini karena kita yakin dan sadar bahwa Allah bisa melakukan dan memberikan apapun kepada manusia. Menyerahkan diri dan memasrahkan diri kepada Allah adalah hal yang paling baik, karena kita menyerahkan hidup kepada Yang Maha Dahsyat dan menguasai seluruh alam jagat raya. Kelima, mendapatkan ampunan Allah. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Surat Al-Anfal ayat 33. Dengan beristighfar kita juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah akan hadir hanya bagi mereka yang benar-benar tunduk hatinya dan memohon kepada Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan keselamatan dan ampunan selain Allah. Allah juga akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat
ketika kita benar-benar menginginkan ampunan tersebut. Kemudian yang keenam, mudah memaafkan. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 14. Dengan memohon kepada Allah, setelah mengetahui amalan istighfar, kita pun akan mudah memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita menjadi pribadi yang mudah untuk memaafkan atas kesalahan orang lain. Bahkan kita tidak akan menjadi pribadi yang pendendam dan juga pribadi yang menyimpan konflik dengan orang lain. Demikian mengenai 6 keistimewaan amalan istighfar. Semoga video ini membawa manfaat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.